Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review riset penelitian terdahulu kami yang berjudul The Impact of Fiscal Decentralization, Institutional Transformation, and Regional Revenue and Income Disparities Between Provinces in Indonesia. Perkenalkan, saya Elivia Triani dengan NIM 2017-310433 akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam riset terdahulu kami, yaitu menggunakan teori federalisme fiskal. Federalisme fiskal itu sendiri adalah studi yang membahas mengenai hubungan keuangan antar tingkat pemerintah, di mana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintahan yang berbeda. Kemudian ada motivasi pada penelitian ini, yaitu untuk menilai sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal, transformasi kelembagaan, dan pendapatan daerah terhadap kesenjangan pendapatan antar provinsi di Indonesia secara simultan. Dan terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal, transformasi kelembagaan, dan penerimaan daerah untuk disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia. Selanjutnya ada rancangan riset. Yang pertama ada variabel. Variabel pada riset ini ada variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia. Kemudian untuk variabel independennya ada dana alokasi umum, dana bagi hasil yang berasal dari pajak, dana pendapatan dari sumber daya alam, dana alokasi khusus, transformasi kelembagaan, dan pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada sampel penelitian. Dalam riset ini menggunakan data panel dengan jumlah 528 data yang mencakup 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2000 hingga 2015. Data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Indonesia. Kemudian untuk teknik analisis data dalam riset ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya ada hasil riset penelitian, yaitu menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam berdampak positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia. Sedangkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transformasi kelembagaan, dan pemerintahan daerah berdampak negatif terhadap disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah data tentang transformasi kelembagaan. Dalam penelitian ini berfokus pada perubahan kelembagaan yang diakibatkan oleh perluasan wilayah provinsi di Indonesia selama periode 2000 hingga 2015. Pada kenyataannya, selama periode itu ada juga 135 kabupaten dan 32 kota terbentuk sebagai hasil perluasan wilayah. Dan hal ini sama dari waktu ke waktu ketika mengenai regresi data panel dari tahun 2000 hingga 2015 di 33 provinsi di Indonesia dengan 528 dataset dengan asumsi perilaku data antar provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian terdapat peluang riset pada penelitian ini, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan untuk menangkap pengaruh perluasan wilayah di tingkat kabupaten dan tingkat kota terhadap kesenjangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan pendekatan lain, seperti model regresi data panel dengan pendekatan efek tetap atau pendekatan efek random. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Melia Putri dengan NIM 2017310445. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide riset. Dari keterbatasan dan peluang riset yang telah dijelaskan dari penelitian terdahulu, maka kami dapat menemukan ide riset terbaru, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, tingkat investasi, upah minimum daerah, dan indeks pembangunan masyarakat terhadap kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Surabaya. Yang pertama yaitu ide riset. Ide riset ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu teori yang digunakan, yang kedua motivasi riset, dan yang ketiga tujuan riset. Untuk yang pertama yaitu teori yang digunakan. Dalam riset ini kami menggunakan teori federalisme fiskal, di mana teori ini membahas tentang hubungan keuangan di tingkat pemerintah, dan pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Yang kedua yaitu motivasi riset. Kami termotivasi untuk mengembangkan penelitian ini secara mendalam tentang kesenjangan pendapatan dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor provinsi atau kecamatan dan kabupaten. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tujuan riset. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, tingkat investasi, upah minimum daerah, indeks pembangunan masyarakat terhadap kesenjangan pendapatan di kecamatan di Surabaya. Yang selanjutnya yaitu rancangan riset. Rancangan riset ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu variabel yang digunakan, yang kedua sampel penelitian, dan yang ketiga adalah teknik analisis yang kita gunakan. Yang pertama yaitu variabel yang digunakan. Di sini kami menggunakan 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya yaitu kesenjangan pendapatan di Kecamatan Surabaya. Untuk variabel independennya kami menggunakan 6 variabel. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua tingkat pengangguran, dan yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat tingkat investasi, dan yang kelima upah minimum daerah, dan yang keenam yaitu indeks pembangunan masyarakat atau IPM. Yang kedua yaitu sampel yang digunakan dalam riset. Sampel yang kami gunakan adalah seluruh kecamatan yang ada di kota Surabaya, dan data ini diambil dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika atau BPS dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk yang terakhir atau yang ketiga adalah teknik analisis. Di sini kami menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel. Terima kasih.